Perkenalkan, nama saya Jusri Alta Oinan, NPM 2302060034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Mediana, NPM 2302060019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Sari, NPM 2302060005. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian psikoanalisis Carl Gustav Jung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari teori ini. Definisi kepribadian dalam teori psikoanalisis Carl Gustav Jung. Menurut Jung, kepribadian adalah totalitas psikis yang kompleks, terdiri dari elemen sadar dan tak sadar. Kepribadian bukan hanya kumpulan karakteristik, tetapi proses dinamis yang terus berkembang dan berinteraksi dengan dunia luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian Jung. Struktur kepribadian Jung membagi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, kesadaran. Kesadaran adalah bagian dari kepribadian yang kita sadari, yaitu berisi tentang pemikiran, pikiran, perasaan, dan ingatan yang kita akses secara langsung. Yang kedua, ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi ini berisikan tentang pengalaman dan ingatan yang tertekan dan terlupakan, namun masih dapat diakses dengan terapi atau usaha sadar. Yang terakhir yaitu tentang ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini adalah bagian terdalam dari kepribadian, berisi pola-pola universal dan arketip yang diwariskan dari leluhur. Arketip adalah simbol dan energi universal yang mempengaruhi pemikiran dengan perilaku manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Menurut teori Carl Jung, faktor yang mempengaruhi kepribadian adalah faktor ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. 1. Ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi meliputi hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya yang akan berpengaruh di tingkah lakunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksadaran terdiri yaitu faktor motif cinta, faktor frustasi, faktor konflik, dan faktor kedewasaan. A. Faktor motif cinta. Sanggup mencintai dan dicintai adalah hal penting bagi manusia, seperti ketulusan kasih sayang. B. Faktor frustasi. Frustasi adalah suatu keadaan dalam diri individu yang disebabkan oleh tidak tercapainya tujuan atau kepuasan. C. Faktor konflik. Konflik merupakan sikap seseorang yang menentang, berselisih maupun cekcok terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. D. Faktor kedewasaan. Kedewasaan merupakan tingkat kematangan seseorang dalam memenuhi tugas-tugas di masa perkembangan, masa kanak-kanak, masa remaja, dan remaja akhir. 2. Ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif adalah sistem yang paling berpengaruh terhadap kepribadian dan bekerja sepenuhnya di luar kesadaran orang yang bersangkutan dan merupakan suatu warisan kejiwaan yang besar dari perkembangan kemanusiaan yang mempengaruhi ketidaksadaran kolektif terdiri dari faktor biologi dan faktor agama. A. Faktor biologis. Faktor biologis berpengaruh dalam seluruh kegiatan manusia. Faktor biologis ini misalnya kebutuhan biologis seseorang yang akan rasa lapar, rasa aman. B. Faktor agama. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah. Perkembangan kepribadian. Carl Gustav Jung beranggapan bahwa semua peristiwa disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu atau mekanistik
dan kejadian sekarang ditentukan oleh tujuan atau purpose. Prinsip mekanistik akan membuat manusia menjadi sengsara karena terpenjara oleh masa lalu. Sebaliknya, prinsip positif membuat orang mempunyai perasaan penuh harapan, ada sesuatu yang membuat orang berjuang dan bekerja keras. Carl Jung berpendapat bahwa kepribadian itu mempunyai kecerdasan untuk berkembang ke arah suatu kebulatan yang stabil. Perkembangan kepribadian ini adalah pembebaran kebulatan asli atau realisasi atau penuhan diri yang semula tidak punya diferensiasi dan tujuan. Supaya tujuan perkembangan ini dapat tercapai, maka semua aspek kepribadian harus mengalami diferensiasi dan berkembang sepenuhnya. Baiklah, saya Jusiril Toinan ingin menjelaskan tahap-tahap perkembangan kepribadian. Tahap perkembangan kepribadian ditentukan oleh perkembangan insting, seks, yang terkait dengan perkembangan biologis, sehingga tahap ini disebut juga tahap seksual infantil. Perkembangan insting seks berarti perubahan kateksis seks, dan perkembangan biologis menyiapkan bagian tubuh untuk dipilih menjadi pusat kepuasan seks. Tahap perkembangan kepribadian terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap infantil. Perkembangan infantil sesuai dengan bagian tubuh daerah erogen yang menjadi kateksis seksual pada seks. Yang kedua, tahap laten. Pada tahap laten, impuls seksual mengalami represi. Perhatian anak banyak tercurah kepada pengembangan kognitif dan keterampilan. Yang ketiga, tahap genital. Baru sesudah memasuki tahap genital, secara biologis terjadi perkembangan puberitas yang membangunkan impuls seksual dari represinya untuk berkembangnya mencapai kemasan. Pada umumnya, kemasakan kepribadian dapat dicapai pada usia 20 tahun. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri kepribadian yang dinamis, konduktif, dan matang. Kepribadian yang dinamis, konduktif, dan matang seringkali mencerminkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi, memahami emosi dan perspektif orang lain. Ada beberapa karakteristik seperti yang pertama, ketegasan dalam nilai dan prinsip, memiliki kejelasan dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh. Yang kedua, kemampuan beradaptasi, mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan, hidup tanpa kehilangan kestabilan. Yang ketiga, empati yang kuat, mampu memahami dan merasakan emosi orang lain sehingga dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif. Sekian dan terima kasih. Langsung saja kita ke materi terakhir, yaitu implikasi teori ini untuk bimbingan konseling. Implikasi teori psikoanalisis Jung terhadap bimbingan dan konseling. Teori psikoanalisis Jung memiliki beberapa implikasi penting untuk bimbingan dan konseling, seperti memahami akar permasalahan. Memahami akar permasalahan ini dapat seperti konselor yang menggunakan teori Jung dapat membantu klien memahami akar permasalahan mereka yang mungkin berasal dari pengalaman masa lalu, trauma, atau ketidaksadaran pribadi. Yang kedua, menggunakan arketip. Menggunakan atau mengungkap arketip, konselor dapat membantu klien mengidentifikasi dan mengintegrasikan arketip yang mendasari perilaku dan pemikiran mereka. Yang ketiga, menemukan makna hidup. Teori Jung menekankan pentingnya pencarian makna hidup. Konselor dapat membantu klien menemukan tujuan hidup mereka dan mencapai aktualisasi diri.
Yang keempat, memproses mimpi dan simbol. Memproses mimpi dan simbol ini, Jung percaya bahwa mimpi dan simbol adalah jendela ke alam bawah sadar. Konselor dapat membantu klien memahami makna hidup dan simbol mereka untuk mendapatkan wawasan tentang diri mereka sendiri. Yang kelima, mendorong pertumbuhan dan perkembangan diri. Ini adalah implikasi terakhir. Teori Jung berfokus pada proses individuasi, yaitu perjalanan menuju keutuhan diri. Konselor dapat membantu klien dalam proses ini dengan mendorong mereka untuk menghadapi bayangan mereka, mengintegrasikan kepribadian mereka, dan mencapai self. Self yaitu diri mereka sendiri. Itu saja materi implikasi. Sekian, terima kasih.